Selamat pagi teman-teman, bersyukur kita boleh beribadah hari ini dengan tubuh yang sehat walaupun dari online saja. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Mari kita sama-sama mau beribadah hari ini dengan membuktikan bahwa kasih Yesus itu sangat besar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah hari ini dengan tubuh yang sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa, berkatilah ibadah kami pada hari ini, biarpun kami masih beribadah secara online, tetapi biarlah itu tidak mengurangi kesungguhan kami dalam beribadah, dan biarlah Tuhan saja memberkati setiap kami. Berkati ibadah hari ini dari awal sampai akhir ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama semua bangkit berdiri, kita menyerukan nama Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
Masih tetap dengan bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Mari kita mau bangkit untuk menghadapi firman Tuhan, karena sekarang adalah waktunya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berdoa, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Saya undang kita semua untuk duduk kembali. Mari kita sama-sama mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau berdoa bagi bangsa kita ini agar segera pulih. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi
tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Salam damai sejahtera bagi adik-adik dan kita semua yang sedang mengikuti kebaktian ini dimanapun berada. Kita bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan, kita bisa beribadah kepadanya. Mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita sekali lagi berdoa, kiranya Tuhan menolong pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang penuh rahmat, Allah yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kebaktian kami saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri supaya kami bisa belajar firman Tuhan. Memperingati ulang tahun ke-76 tahun bangsa kami. Kami sungguh bersyukur kami bisa memperingatinya, kami bisa merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya Engkau menolong kami untuk tahu apa yang kami harus perbuat sebagai bangsa Indonesia. Hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan, dan kami sekalian yang mendengarkan, kiranya Allah Roh Kudus pimpin kami untuk tahu apa yang kami harus perbuat. Kami sungguh mohon kemurahan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami serahkan dalam tangan kuasa dan kemurahan-Mu. Amin. Apa kabar adik-adik? Saya berdoa kiranya Allah yang penuh rahmat memberikan kebaikannya kepada kita, kita dalam kondisi baik-baik, dan kita ada dalam damai sejahtera Allah. Saat ini kita akan membahas firman Tuhan yang berkenaan dengan memperingati ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 tahun, bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Tema firman Tuhan dan ayat yang mendasarinya yang diberikan kepada saya untuk kita bahas adalah dengan tema Untukmu Indonesiaku. Dasar firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 33 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan baca dalam kitab Mazmur
pasal yang ke-33, 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, bagi yang membawa Alkitab atau kemudian yang sedang baca Alkitab bisa bersama-sama membaca dengan saya ayat ini. Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Berbahagia kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sejarah bangsa Israel, itu ada seorang rabi yang bernama Yisrael Salenter. Beliau hidup tahun 1809 sampai dengan 1883. Nah, beliau dikenal sebagai rabi yang mengajar berdasarkan dari pengalaman hidup. Apa yang beliau lihat, interaksi, perjumpaan dengan orang-orang di sekitarnya, dan hikmat yang muncul di dalamnya. Misalnya, pada suatu kali, rabi ini, pada suatu malam, rabi ini sedang berjalan menuju sinagog. Tiba-tiba sepatunya robek. Lalu ia berjalan keliling mencari tukang sepatu. Ia menjumpai seorang tukang sepatu yang sedang bekerja ditemani lilin. Kemudian Rabi bertanya kepada tukang sepatu ini, apakah sudah terlambat untuk saya memperbaiki sepatu saya? Apakah sudah terlalu malam untuk saya memperbaikinya? Lalu tukang sepatu ini berkata, selama lilin menyala, masih ada kesempatan untuk memperbaiki sepatu Anda. Wah, percakapan itu membuat Rabi ini punya insight baru, punya pemikiran baru. Lalu kemudian dia pergi ke sinagog, lalu dia mulai mengajar kepada murid, dan ini yang diajarkan kepada murid. Dia berkata begini, selama seorang masih hidup, itu berarti selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri atau untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Ini analoginya adalah lilin yang menyala. Itu seperti seorang yang masih mempunyai hidup, masih mempunyai nyawa. Berarti selama lilin masih menyala, masih ada kesempatan untuk memperbaiki sepatu. Demikian juga ketika seseorang itu masih mempunyai nyawa, dia masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya atau menyelamatkan jiwanya. Nah, dalam hal interaksi dia, dalam hal berperan, bagaimana memberi peran dalam bangsa, membuat dunia lebih baik, Rabi Salenter ini kemudian mendapatkan hikmat. Lalu dia mengajarkan demikian. Ketika aku muda, aku ingin mengubah dunia. Namun aku menyadari betapa sulit mengubah dunia. Maka aku putuskan untuk mengubah negara saja. Ketika aku sadar bahwa aku tidak bisa mengubah negara, aku mulai berusaha mengubah kota. Aku semakin tua, lalu sadar bahwa tidak mudah mengubah kota. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Ketika aku semakin lanjut usia, aku pun tidak bisa mengubah keluargaku. Satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku tersadarkan bahwa apabila sejak dulu aku mengubah diriku, aku bisa mengubah keluargaku, lalu mengubah kotaku. Pada akhirnya aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah dunia ini. Jadi perubahan itu dimulai, perubahan tentang dunia dan sebagainya, itu bukan dimulai dari hal-hal besar.
tapi dimulai dari yang pertama dan mendasar adalah memulai perubahan dari diri sendiri. Nah, apa hubungannya bagian ini, cerita ini, kisah ini dengan pembahasan firman Tuhan kita tentang untukmu Indonesiaku? Nah, kitab Mazmur yang kita baca tadi, Mazmur pasal 33, menuliskan tentang Allah Yahweh sebagai pencipta yang berperan aktif dalam sejarah umat manusia. Ayat 4-5 menyatakan bahwa firman Allah, firman Yahweh itu adalah benar. Pribadi Allah senang kepada keadilan dan senang kepada hukum. Segala sesuatu ia kerjakan dengan kesetiaan. Nah, oleh sebab itu, dalam bagian ini mengatakan, jika Allah Yahweh itu adalah Allah pencipta yang sedemikian pribadinya, karakternya, maka layaklah sebagai umat ciptaannya, sebagai umat yang ada di dunia ini, penduduk dunia ini gentar terhadap Allah pencipta ini. Namun demikian, ada bangsa-bangsa, suku bangsa yang tidak takut akan Allah. Bahkan mereka menindas bangsa-bangsa lain. Mereka melakukan kekerasan terhadap suku-suku bangsa lain dengan kekuatan mereka, dengan senjata mereka, dengan apa yang mereka miliki. Merusak apa yang Allah rancang, merusak apa yang Allah ciptakan. Baik alam maupun manusia yang Allah ciptakan. Nah, terhadap yang demikian, Allah akan melawan mereka. Allah akan menggagalkan rencana-rencana mereka. Mungkin tampaknya, sepertinya berhasil. Rencana mereka tampaknya berhasil. Namun, pada akhirnya Allah akan menggagalkannya. Nah, maka ayat 12 sampai dengan 18 yang kita sudah baca tadi, itu ayat bagian yang merujuk bagaimana bangsa Israel sebagai umat yang Allah pilih. Allah menyatakan bahwa bangsa yang Allahnya adalah Yahweh, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri adalah bangsa yang berbahagia. Karena Allah bukan hanya Allah yang menciptakan, tetapi juga Allah yang berkarya di dalam bangsa tersebut. Allah yang berkarya, bekerja juga. Sehingga dalam catatan sejarah mereka, catatan sejarah bangsa, umat yang dipilih Allah, mereka akan bisa melihat ada tangan Allah yang memimpin mereka. Nah, jadi Allah itu bukan hanya Allah yang mencipta, Allah sebagai pencipta, tetapi Allah juga yang mengevaluasi bagaimana manusia itu hidup. Apa yang manusia kerjakan. Nah, digambarkan dengan kalimat bahwa Allah memandang manusia dari surga. Allah ingin manusia mengandalkannya. Bukan mengandalkan kekuatan atau fasilitas yang Allah berikan. Tetapi bagaimana mereka menggunakan fasilitas, menggunakan kesempatan, menggunakan segala yang Allah berikan itu adalah untuk mewujudkan atau melaksanakan rancangan yang Allah sudah berikan kepada mereka. Nah, dalam konteks berbangsa, dalam konteks bangsa Indonesia, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa perbuat dengan semua fasilitas dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam rasa takut akan Tuhan dan sumbangsi kita bagi bangsa ini. Kita bisa belajar dari Rabbi Yisrael Salanter tadi, bahwa untuk menjadi bangsa yang lebih baik adalah dimulai dari diri sendiri. Dan juga kita bisa lihat firman Tuhan ingin supaya kita mengandalkannya. Nah, mari kita belajar pada hari ini dalam rangka memperingati ke-76 tahun bangsa kita. Apa yang kita bisa pelajari dari orang-orang di sekitar kita? Kalau Rabbi Yisrael Salanter itu belajar dari orang-orang yang ada pada zamannya, kita juga belajar dalam konteks bangsa Indonesia, belajar dari bapak proklamator kita, para proklamator kita. Ya, mari kita belajar dari proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana mereka, beliau-beliau ini bisa memberikan pengaruh yang sangat penting dan sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, Soekarno ini lahir di Surabaya loh, ya, lahir di kota kita ini 6 Juni tahun 1901. Nah, beliau pernah sekolah di Tulung Agung, juga pernah sekolah di Surabaya, kemudian beliau mengakhiri
kemudian menyelesaikan studinya di teknik sipil di ITB yang sekarang bernama Institut Teknologi Bandung ya, ITB pada tahun 1926. Nah, dalam masa muda beliau, itu beliau aktif sekali di organisasi pemuda, yaitu salah satu adalah Jong Java ya. Beliau aktif di Jong Java pada tahun 1915. Berarti pada waktu itu sejak usia 14 tahun ini beliau sudah aktif dalam organisasi, dalam kehidupan masyarakat. Nah, di situ apa yang terjadi? Di situ ada diskusi, mereka mempertajam pemikiran, mereka belajar dari pemikiran-pemikiran dunia melalui buku-buku yang mereka baca, mereka mendiskusikan, dan kemudian akhirnya beliau melanjutkan studi di Bandung dan juga terlibat aktif dalam pergerakan kemahasiswaan. Lalu setelah itu beliau juga bukan hanya aktif dalam bidang kemahasiswaan atau dalam kepemudaan, tetapi juga aktif dalam karya, dalam ilmu. Nah, beliau juga dikenal sebagai arsitek yang mendesain berbagai bangunan dan juga aktif dalam diskusi kebangsaan. Ya. Nah, bagaimana dengan tokoh proklamator kita Bung Hatta? Nah, Bung Hatta ini lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Pendidikan beliau kuliah di ekonomi di Universitas Erasmus Rotterdam di Belanda. Nah, beliau juga ternyata seorang yang aktivis ya, aktif di kegiatan kepemudaan. Beliau aktif di Jong Sumatranen Bond, Ikatan Pemuda Sumatera ya. Dan beliau itu selain daripada beliau itu kemudian keilmuan, juga beliau aktif di mahasiswa, tapi beliau juga tetap mengembangkan bagaimana keilmuannya bisa dipakai di masyarakat. Nah, salah satu hal yang menarik adalah beliau mengembangkan ekonomi rakyat dan beliau dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Luar biasa bukan? Dalam keaktifan di dalam pergerakan, tapi beliau juga aktif dalam bagaimana membangun bangsa. Nah, adik-adik, dari dua tokoh ini kita belajar bahwa mereka ini bagaimana mereka bisa memberi kontribusi bagi bangsa yang sangat penting begitu. Nah, di sini kita lihat beliau berdua ini tidak hanya sekedar kemudian hidup, tidak sekedar memikirkan diri sendiri, tetapi beliau juga aktif membaca buku-buku, menambah pengetahuan, berdiskusi, mempertajam pemikiran, dan juga beliau berdua ini kemudian ikut terlibat dalam pergerakan dan jangan lupa beliau mengembangkan keilmuannya baik di sipil, arsitektur, dan juga kemudian mengembangkan ekonomi rakyat. Nah, ini menarik ya. Lalu, dari firman Tuhan, dari kisah kedua Bapak proklamator ini, apa yang kita bisa aplikasikan untuk kita bisa pelajari dan kita bisa memberi kontribusi bagi bangsa Indonesia. Ya. Nah, ada dua hal adik-adik. Yaitu yang pertama adalah being. Yang kedua adalah doing. Tadi firman Tuhan kita sudah baca dari kisah hidup bagaimana Rabi Israel Salentar kemudian mengajarkan pengalamannya, bagaimana dia melihat bisa memberi kontribusi bagi sekitarnya, bagi dunia bahkan. Lalu dia juga belajar dari proklamator. Maka di situ kita lihat ada hal-hal mendasar yang kita bisa lakukan untuk kita memberi kontribusi bagi bangsa kita. Yang pertama adalah being. Apa yang kita bisa lakukan? Adalah begini. Jadilah pribadi yang mengandalkan Allah dan memiliki karakter ilahi. Yaitu apa? Keadilan, menjalankan hukum Allah, setia. Keadilan itu seperti apa? Itu adalah bagaimana kita memperlakukan orang itu dengan adil, tidak membeda-bedakan orang. Bagaimana kemudian kita menghargai orang, ya. Kemudian juga kita tidak melakukan kejahatan pada orang. Nah, di sini maka itu bukan sekedar kita melakukan sesaat, tetapi itu menjadi karakter kita. Sama seperti kemudian kita belajar ya dari Allah memiliki karakter yang kemudian sangat peduli kepada keadilan. Allah itu adalah Allah yang adil. Allah itu juga Allah yang menjalankan hukumnya dan Allah yang setia. Nah, itu juga adalah karakter kita terus dibentuk menjadi pribadi yang demikian ya. Dan kemudian doing. Kita belajar untuk memiliki ilmu yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Nah, ini adik-adik sekolah ya, sekolah yang baik, belajar yang baik, baca banyak buku, menambah pengetahuan. Supaya apa? Supaya pada waktunya nanti ilmu itu kita bisa bagikan kepada masyarakat.
Ilmu itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa bagikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian apa lagi? Mari kita aktif organisasi di sekolah atau mungkin di masyarakat atau di gereja, supaya kita memiliki jejaring yang kuat. Di situ kita berinteraksi, di situ juga kita kemudian menajamkan diri kita, menajamkan kepribadian kita, menajamkan karakter kita, lalu bagaimana kita belajar untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Dan juga mulai aktif melakukan hal-hal yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Dan di sini adik-adik semua, ini ada satu hal yang dimulai dari mana? Pada waktu kita berbicara untukmu Indonesiaku adalah dimulai dari mana? Dimulai dari bagaimana kita mempertajam diri sendiri, bagaimana kita membangun diri sendiri dulu. Baik itu karakter kita, baik itu kemudian keilmuan kita, baik itu kita mulai mengasah apa yang kita bisa lakukan, hal-hal baik yang kita bisa perbuat untuk orang-orang di sekitar kita, lalu itu berkembang. Dan disitulah kemudian kita akan bisa memberikan kontribusi. Kita melihat ketidakadilan. Ada teman misalnya yang mengalami kekerasan. Apa yang kita bisa lakukan? Misalnya ada teman yang mengalami dibullying gitu ya. Apa yang kita bisa menolong? Nah, itu kan berarti terjadi ketidakadilan di situ, terjadi kekerasan di situ ya. Apa kita bisa lakukan? Nah, bagaimana kemudian kalau kita pernah menjadi pelaku kekerasan, kita stop menjadi pelaku kekerasan, maka kita menolong orang-orang yang menjadi korban. Nah, ini hal-hal yang kita bisa lihat di sekitar kita. Mulai kita bisa lakukan. Bahkan pada usia kita yang masih kecil sekalipun. Ingat ya, Bung Karno itu ikut organisasi pada usia 14 tahun. Itu luar biasa. Itu sebabnya terasa untuk bisa terus memikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk bahkan memberikan kontribusi bagi bangsa kita. Adik-adik dan kita semua, kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Mazmur 33:12-18 ini menolong kita bahwa sungguh pada waktu kita mengandalkan diri kepada Tuhan, itu adalah kita berbahagia. Dan sungguh pada waktu kita kemudian menjalankan, bukan hanya sekedar kita tahu firman Tuhan, tapi bagaimana kita bisa menjalankan firman Tuhan itu. Sungguh kita akan bisa melihat bahwa apa yang baik, apa yang berguna itu akan kita bisa bagikan kepada masyarakat. Sehingga mulai dari usia kita, berapapun usia kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesanggupan kita. Kita perbuat yang baik bagi sekitar kita, dan Tuhan akan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati untuk firman Tuhan pada pagi ini, menolong kita semua. Kiranya Allah Kudus juga memberikan hikmat kepada kita, supaya kita tahu secara detail di mana kita berada, apa kemampuan kita, apa kekuatan kita, apa bakat minat yang Tuhan berikan kepada kita bisa bagikan itu pada waktunya, pada saat yang tepat. Mari kita mengucap syukur buat firman Tuhan ini. Sekali lagi, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami tahu Engkau sudah memberikan kepada kami segala kemampuan yang kami butuhkan. Ada talenta, ada kecerdasan-kecerdasan yang Kau berikan kepada kami. Bila Tuhan, hidup kami tidak hanya sekedar mengandalkan itu, tetapi kami bisa memakai itu karena kami tahu Tuhan sudah memberikan itu kepada kami. Bila itu kami bisa berikan, atau kami bisa mengembangkan itu, menjalaninya sesuai dengan rencana Allah bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga buat segala kebaikan-Mu, dan tolong kami ketika bangsa kami berulang tahun ke-76 tahun, pada usia kami saat ini Tuhan, kami bisa melakukan atau bisa memberikan sumbangsi, memberikan kontribusi, apapun juga, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami, sesuai dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kedua proklamator kami yang menjadi contoh bagaimana mereka sudah berjuang sejak masa muda, sehingga terlibat aktif dan bahkan menolong bangsa kami merdeka. Terima kasih Bapa di surga untuk kedua contoh ini. Dan bila Tuhan menolong kami juga untuk sungguh-sungguh mengandalkan hidup kami kepada Tuhan, dan kami bisa melakukan bagian kami sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Demi nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan ini. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama menyerukan doa bagi bangsa kita ini kepada Tuhan.
satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami ingin menaikkan beberapa doa syafaat kami ini ya Bapa. Ya Bapa, yang pertama kami mau berdoa untuk persiapan penyambutan tunas remaja ke remaja ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong supaya anak-anak yang naik ke remaja ini boleh menjadi satu kesatuan dan menjadi satu komunitas yang indah di dalam Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk penanganan COVID di Indonesia ini, khususnya di Surabaya, supaya boleh berjalan dengan baik dan juga
berdoa untuk nakes supaya Tuhan boleh kasih kekuatan agar menolong setiap kami yang terkena COVID. Bapak, kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang masih mengikuti katekisasi supaya Tuhan tolong melalui materi yang diberikan dapat diterima dan membuat iman mereka makin teguh. Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Bapak. Di tengah situasi pandemi ini kami berdoa agar pemerintah boleh dengan baik menangani pandemi ini sehingga pandemi COVID ini boleh reda. Terima kasih ya Bapak. Inilah seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan bangkit berdiri. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkat. Teman-teman yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus melakukan kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak di dalam surga, puji, terima kasih. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.